Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih ketemu seorang pemimpin yang nggak cuma kita hormati, tapi benar-benar bikin kita terinspirasi buat jadi versi terbaik dari diri kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Sebuah modal kepemimpinan yang super kuat, yang menggabungkan strategi cerdas dengan hati yang tulus buat menciptakan perubahan sejati dari dalam. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari akarnya dulu ya, krisis kepemimpinan yang lagi terjadi. Terus kita akan bangun solusinya, lapis demi lapis. Pertama, kita bahas kerangka transformasionalnya, lalu kita tambahin inti spiritualnya, dan yang terakhir, kita lihat gimana gabungan keduanya ini bisa menciptakan dampak yang luar biasa di dunia nyata. Siap? Oke, bagian pertama, krisis kepemimpinan. Ini bukan cuma isu di ruang rapat loh, ini masalah yang mendasar banget. Kenapa? Karena suka atau enggak, maju mundurnya sebuah tim, perusahaan, bahkan sebuah komunitas seringkali cuma bergantung pada satu hal, kualitas pemimpinnya. Ini nih pertanyaan penting yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Kenapa ya kok banyak banget pemimpin yang kayaknya gagal total buat menginspirasi? Jawabannya tuh seringkali bukan karena strateginya jelek, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka gagal terhubung secara tulus dengan orang-orang yang mereka pimpin. Biasanya nih, kegagalan itu muaranya ke beberapa hal mendasar ini. Kalau seorang pemimpin udah nggak melayani pakai hati, nggak bisa menciptakan rasa aman, nggak adil, dan cuek sama kesejahteraan timnya, wah udah deh, fondasi kepercayaan itu langsung runtuh. Dan dari sinilah muncul kebutuhan akan gaya kepemimpinan yang lebih punya jiwa. Nah, kalau masalahnya aja udah fundamental, solusinya juga harus mengubah ekspektasi kita secara total. Yuk kita masuk ke pendekatan pertama, kepemimpinan transformasional. Anggap aja ini kerangka buat menciptakan perubahan yang nyata. Jadi, apa sih kepemimpinan transformasional itu? Gini, ini bukan soal atasan bawahan, bukan sekedar perintah dan kontrol. Ini tuh proses dua arah, jalan dua arah. Pemimpin dan timnya tumbuh bareng, saling dorong buat melampaui batas yang dianggap normal. Tujuannya bukan cuma nyelesain tugas, tapi mengubah orang-orang yang terlibat di dalamnya jadi lebih baik. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Kepemimpinan transaksional itu ibaratnya transaksi bisnis. Kamu kerjain ini, nanti saya kasih itu. Efektif? Mungkin buat jangka pendek, tapi ini nggak ngebangun komitmen. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional itu ngebangun sesuatu yang lebih besar. Ini tentang gimana caranya menginspirasi sebuah visi bersama dan benar-benar investasi waktu buat ngembangin potensi setiap individu di tim. Kabar baiknya, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang. Bernard M. Bass udah ngasih kita peta jalannya yang disebut 4I. Bayangin ini sebagai 4 pilar. Pertama, Anda harus jadi contoh, idealized influence. Kedua, Anda kasih visi masa depan yang bikin semua orang semangat, inspirational motivation. Ketiga, Anda picu kreativitas tim, ajak mereka berpikir out of the box, intellectual stimulation. Dan yang paling penting, Anda peduli sama setiap individu. Anda bimbing mereka secara personal, individualized consideration. Ini resep lengkap buat transformasi. Oke, kita udah punya kerangka bagaimana cara memimpin yang keren. Tapi itu nggak akan jalan kalau nggak ada mengapa yang kuat di baliknya. Nah, disinilah inti spiritual masuk, memberikan tujuan yang lebih dalam di balik setiap tindakan seorang pemimpin. Intinya, kepemimpinan spiritual itu ya memimpin pakai hati. Akarnya ada di etika, di mana seorang pemimpin itu posisinya bukan cuma mengarahkan, tapi juga melayani. Mereka memotivasi bukan dengan kekuasaan, tapi dengan jadi teladan, dengan kepedulian, dan dengan nilai-nilai yang jauh melampaui sekedar keuntungan materi. Kutipan dari Kenneth Blanchard ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kepemimpinan sejati itu bukan soal jabatan atau gelar, tapi sebuah proses dari dalam. Perubahan itu harus mulai dari dalam diri si pemimpin dulu, baru bisa menular dan menginspirasi orang lain. Ada 3 pilar utama di sini. Pertama, kerendahan hati. Contoh paling kuat ya Nelson Mandela, yang penderitaannya di penjara justru membentuknya jadi pemimpin yang luar biasa pemaaf. Kedua, pelayanan. Ini soal mengubah mindset. Dari apa untungnya buat gue, jadi gimana caranya gue bisa bantu. Dan terakhir, tujuan. Ini tentang menghubungkan kerjaan sehari-hari dengan sebuah misi yang lebih besar. Oke, jadi kita udah punya kerangka yang cerdas dan kita juga punya hati yang tulus. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu kita gabungin keduanya, kita nggak cuma dapat pemimpin yang baik, tapi kita dapat seorang pemimpin spiritual yang visioner. Jadi, poin krusialnya itu ini.
Metode transformasional kayak 4I tadi, itu ngasih kita alatnya, ngasih kita cara praktis bagaimana menginspirasi, menantang, dan membimbing. Sementara itu, nilai-nilai spiritual ngasih kita bahan bakarnya, mengapa kita melakukan semua ini. Ini adalah kombinasi sempurna antara strategi dan jiwa. Teorinya sih kedengeran keren ya, tapi pertanyaannya beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana model gabungan ini diterapin di berbagai konteks buat menciptakan dampak yang real. Kita mulai dari skala mikro dulu ya. Kita lihat contohnya di sebuah sekolah dasar Islam terpadu, SDIT Fatahillah. Di sini model kepemimpinan ini bukan cuma dipakai buat ngurusin sekolah, tapi secara aktif dipakai buat ngebentuk karakter para siswanya sejak dini. Dan ini keren banget cara mereka menerapkannya. Mereka nggak cuma ngomongin soal nilai-nilai spiritual, tapi mereka mengintegrasikannya langsung ke dalam rutinitas harian. Lihat deh jadwal ini, ada struktur yang jelas buat praktik spiritual, kayak sholat duha dan zuhur berjamaah. Ini bukti nyata penerapan kepemimpinan spiritual di lingkungan pendidikan. Terus hasilnya gimana? Nah, data ini bicara sendiri. Grafik ini nunjukin perkembangan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa. Kepatuhan sama waktu, aturan, dan rasa tanggung jawab, semuanya naik signifikan. Angka-angka ini bukan cuma statistik loh, ini bukti nyata kalau pendekatan ini beneran ngefek dan menghasilkan perubahan perilaku yang positif. Hasil di sekolah tadi emang luar biasa ya. Tapi bisa nggak sih prinsip yang sama, menggabungkan rutinitas yang terstruktur dengan tujuan yang lebih tinggi, berhasil di dunia bisnis yang katakanlah seringkali lebih keras? Mari kita lihat gimana model ini berlaku dalam skala yang lebih besar. Di zaman sekarang, organisasi yang hebat itu ukurannya bukan cuma profit loh. Ada standar baru yang namanya triple bottom line, atau 3 pilar utama, manusia, bumi, dan laba. Ini udah jadi kerangka kerja buat bisnis yang berkelanjutan. Nah, disinilah kepemimpinan spiritual jadi super relevan. Visi yang berakar pada spiritualitas itu secara alami mendorong seorang pemimpin buat peduli pada lebih dari sekedar angka di laporan keuangan. Mereka melihat hubungan antara bisnis mereka, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan planet ini. Inilah yang jadi mengapa dibalik upaya pembangunan berkelanjutan. Jadi, apa intinya? Gini deh rangkumannya. Kepemimpinan konvensional seringkali gagal karena nggak pakai hati. Model transformasional ngasih kita caranya, kerangka yang cerdas, tapi itu cuma mesin kosong tanpa tujuan. Nah, baru pas kita suntikkan jiwa, tujuan spiritual, kita dapat kombinasi dahsyat yang benar-benar bisa mengubah dunia, dari ruang kelas sampai ruang rapat. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nggak peduli peran kita apa, pemimpin tim, orang tua, atau anggota komunitas, apa sih tujuan yang lebih besar yang bisa kita perjuangkan? Karena pada akhirnya, kepemimpinan sejati itu bukan soal jabatan, tapi soal dampak positif yang kita tinggalkan untuk orang lain.